tema yang kita angkat pembahasan kita kali ini yaitu pengembangan dan pemanfaatan manuskrip kuno ataupun naskah kuno dalam bidang ekonomi. Nah, sebelum kita memulai membahas tersebut, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada kali ini. Yang pertama, silakan Bapak. Robert Muklis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, selanjutnya Don Malimbasa dari PHCB dan Budayawan. Nah, yang terakhir Bapak. Darfizal, Kepala Dinas Pendidikan Tata. Nah, untuk itu kita akan mulai membahas tema kita kali ini tentang pemanfaatan pengembangan dan pemanfaatan manuskrip kuno dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama saya akan mempersilahkan ke Bapak Abrar untuk memulai pembahasan kita kali ini. Ya, terima kasih Riki. Abelia melaksanakan acara podcast dengan tema masih sekitar manuskrip. Tapi kalau dulu 2 minggu yang lalu itu adalah khusus mengenai pengasipannya, maka pada hari itu Pak Cubo membahas manuskrip atau naskah kuno yang lamu-lamu itu karena apakah punya kaitan di ekonomi atau enggak. Ya. Itu yang bahas ini. Jadi tadi lah dikenalkan Pak Ilham Malimbasa, Kepala Dinas Keperindak, Bapak Darfizal. Nah, itu yang akan bahas. Pak Malin. Ya, Pak. Minggu lalu awaklah membahas manuskrip itu. Salah satu yang awak sebutkan bahwa manuskrip itu salah satu dari objek kemajuan kebudayaan. Ya. Objek kemajuan kebudayaan itu kalau dulu yang lalu itu adalah untuk mengarsipkannya, melindunginya, dan kini pengembangan sama pemanfaatannya. Nah, itu yang kita bahas. Kita tahu kemarin selama telah mengkaji manuskrip itu dalam segala sisi. Ketika mengkaji masalah manuskrip yang lama itu, apakah pernah terbayang mungkin deh, mengalir bahwa manuskrip itu punya nilai ekonomi untuk masyarakat, atau memang dikaji dulu, tetapi ketika olah tidak ada nilai ekonominya, apa kira-kira? Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa video Bantu FM. Jadi kalau manuskrip di Koko memang banyak nilai yang bisa kita kembangkan dari sini. Salah satunya adalah nilai ekonomi. Persoalan nilai ekonomi itu Ambo telah memulai semenjak tahun 2007 balik. Jadi kebetulan 2007 balik itu ada tantangan dari Bapperlitbang Provinsi untuk mengembangkan industri kreatif dari manuskrip. Jadi manuskrip itu memiliki ragam hias di pinggir kitab itu yang jumlahnya ratusan. Motifnya berhubungan dengan seluruh alam yang ada di Minangkabau. Tapi yang unik adalah orang Minangkabau tidak pernah melukis binatang sebagai hiasan manuskrip. Tapi bunga-bunga, daun-daunan, gunung, bukit, makanan dan lain-lain. Nah, itu lukisan tangan dan itu menarik. Salah satunya itu dikembangkan menjadi motif batik Minangkabau. Jadi kebetulan di naskah itu ada yang bicara masalah bagaimana caranya memberi warna kain. Bagi Cik Urawa namanya mancolok kain. Jadi kalau Urawa itu nanti tua dulu bajunya putih ya, payung ke sawah lah karena dulu lah karena gatah, nah itu kemudian dicampaan dirubah warnanya berdaun-daunan. Tapi ada yang bisa dimotifkan. Motif itu yang disalin ulang menjadi sebuah susunan motif batik, dan ada yang menggunakan untuk motif ukiran, dan itu bisa bernilai kreatif. Alhamdulillah 2018 dengan bekerjasama juga dengan Keperindak waktu itu Pak Kadis, kami sudah memulai sampai 2019 juga dibantu untuk pengembangan industri rumah tangga batik di Pariangan, pelatihan sampai ke pewarnaan, ditambah lagi packing dan marketing. Jadi Ambo ini alhamdulillah punya 30 orang pembatik yang bisa mengerjakan batik Pariangan. Tapi saya melihat itu tidak hanya batik Pak, untuk souvenir juga bisa kita kembangkan Pak untuk souvenir, karena itu sudah kita hakikan dan sebagian kita pakaikan. Lebih kurang ada 25 motif. Bisa juga untuk sarung, bisa untuk jilbab Pak, bisa untuk sapu tangan, bisa untuk deta. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan batik ini. Itu baru satu motif.
Untuk pengembangan ekonomi lain saya melihat di dalam manuskrip itu juga ada pengetahuan yang bisa kita jadikan industri seperti pengobatan, Mbak. Jadi di 2018 juga kami diundang ke Universiti Malaya mempresentasikan baa ube stroke, nah yang ada di dalam manuskrip. Kamu tampilkan di situ ada istilahnya di dalam orang Minang itu ube ditampa malapari jo jumalang, itu stroke ringan dan stroke berat, Pak. Itu ada cara mobilnya. Nah sampai hari ini masih belum sampai 1.000 responden untuk diuji coba. Jadi UB itu tuh Pak, kamu coba menjadikan kemasannya di situ. Kini kebetulan kawan di Malaysia yang menguji cobakan kepada para pasien stroke. Nah, syarat untuk bisa dijadikan obat komersial di Malaysia itu setelah diakui oleh BPOM dan lain-lainnya itu diuji cobakan kepada 1.000 responden. Kalau itu berhasil, banyak loh Pak yang bisa kembangkan. Nah di Jawa pun kawan-kawan penggiat manuskrip mengembangkan itu untuk industri pengobatan jamu-jamu itu dari manuskrip, Pak. Itu kan warisan budaya. Nah jadi tanah datar itu cukup kaya dengan manuskrip, ribuan jumlahnya, Pak. Tidak di Pariaman saja lebih 1.000, Pak. Apalagi di daerah lain. Ya, Ambon saja punya 127, Pak. Jadi banyak macamnya. Jadi ke souvenir juga bisa, tidak hanya batik, cenderamata mungkin dalam bentuk kecil atau plakat dengan bermotif-motifkan ragam hias yang ada di manuskrip. Nah kita masuk ke pengobatan. Obat itu apa salahnya nanti kalau kita teliti, kita punya ahli biologi, kita kerjasama juga dengan kawan-kawan di farmasi, bisa kita cobakan bagaimana kalau pemerintah tanah datar mematenkan satu obat berdasarkan manuskrip. Itu kan luar biasa, Pak. Nah jadi beruntung sekali hari ini Pak Kadis ini bisa hadir dan kita bisa berbagi. Dan ini sudah dimulai 2018 dan 2019 diseriusi oleh Pak Bupati waktu itu. Saya dibantu juga untuk meneliti dan mempatenkan dua motif. Penciptanya tetap saya, tapi yang dua tolong di tanah datar. Kerja saya hibahkan mereka Pak Bupati untuk anggarkan dua untuk penelitian, bantuan namanya bantuan tentu bagaimanapun ya di tanah datar saya juga serahkan untuk tanah datar dua. Alhamdulillah sudah dipakai oleh siswa SD dan SMP, tapi karena ada kendala COVID distribusinya belum lancar, masih ada barang yang menumpuk di Prusda karena waktu itu tidak ada satupun pengusaha yang sanggup untuk mengambil kegiatan ini. Itu Pak. Ada minuman kesehatan apa itu? Iya. Apa? Jadi di samping pengobatan ada juga minuman kesehatan yang diwarisi oleh nenek moyang kita dari dulu. Sehingga kaposane kalau bisa kita kalengkan. Karena untuk mengalengkan itu tidak susah, Pak. Jadi dulu kami dengan salah satu perusahaan besar yang di Kasang itu, Pak, Coca-Cola itu boleh kita sebut merek saja, kawan nama peneliti di situ. Kami pernah ikut mencoba mengkalengkan teh talua, Pak. Tapi Mbak, kalau bisa disajikan teh talua itu kan dalam kondisi panas, baiknya. Kalau dingin gampang pakai es. Jadi rupa teh talua itu kemampuannya bertahan dari zatnya itu dari seluruh adukan itu hanya 8 jam, Pak. Setelah 8 jam dia tidak steril lagi untuk diminum, makanya tidak dikalengkan. Akhirnya Mbak, kalau ube yang ada atau minuman kesegaran yang ada di dalam manuskrip kita kembangkan, kita latih 1-2 UKM untuk membuat itu, kita bantu produksi, kita bantu marketing, kita coba, Pak. Nah, itu menarik sebenarnya. Apalagi pesan Pak Bupati, Wakil Bupati punya visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan peran ekonomi dari masyarakat dan UMKM. Nah itu kita tidak lanjuti, sebenarnya langkahnya sederhana, jadi kita tergantung lagi bagaimana kita mengemasnya menjadi sebuah kegiatan yang berdaya guna. Jadi tidak mesti banyak kegiatan, biarlah mungkin hanya beberapa tapi fokus dan gitu. Mungkin Pak Kadis, kira-kira ada nggak mungkin perencanaan untuk melakukan kegiatan seperti itu? Ada yang ada dari manuskrip Pak, bisa dipergunakan secara ekonomi untuk masyarakat. Ya. Terima kasih Pak Pra, Pak Malim, kawan-kawan di Radio Luantu. Selamat sore para pemirsa dan pendengar Radio Luantu 102,5 FM. Jadi yang pertama kami dari Dinas Perindak mengucapkan terima kasih kepada Pak Malim sebagai budayawan yang telah coba menggali peninggalan atau aset budaya
yang ternyata ikut cukup banyak. Dan itu mungkin baru sebagian yang kita gali gitu. Kemudian juga Pak Abra dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam dari aspek budayanya. Ya, jadi kalau ini acara Kitoko tentu ada linknya antara kebudayaan, budayawan dan mungkin nanti di akhir nanti kita bentuk dalam proses produksi. Mungkin tidak ada artinya awak lah nyimpan barang lado awak tulis, lado awak hasilkan, tapi alun bisa dinikmati atau alun memberikan nilai tambah untuk sekat awal lah. Jadi yang pertama apa yang disampaikan ide Pak Malin dan Pak Abra itu merupakan tantangan di kita bersama-sama. Dan memang apa yang itu sudah mulai kita kerjakan. Tadi bersama dengan Pak Malin dengan kawan hanya baru sebatas batik. Ya. Dan itu juga sudah mempunyai dampak yang bagus. Ya. Yang pertama baru untuk sebatas anak walaupun sebatas anak sekolah, ya. SD, SMP dan SMA. Tapi tidak tertutup kemungkinan itu kita kembangkan di kemudian hari, ya, mungkin untuk pemasaran ke masyarakat luas dengan motif yang berbeda. Tentu dengan kita patenkan itu merupakan aset budaya tanah datar. Ya. Dan itu tidak hanya tadi bincang, tidak hanya dari segi aspek fashion atau batik. Tadi mau tertarik loh, ya Pak Wali, Pak Prat. Tentu ada juga BUB, pengobatan, ada minuman. Minuman mungkin ya bisa kita patenkan, bisa kita kemas, dan itu merupakan suatu daya tarik untuk masyarakat awak, orang dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Ya. Di tempat ini mungkin ada orang yang tarik. Tapi yang jelas itu tidak hanya awak kemas. Kalau awak kemas dengan bentuk yang lebih baik, packing lebih baik, ada sejarahnya sedikit, itu memberikan nilai tambah yang luar biasa. Ya. Jadi itu tugas kita bersama nanti kita akan coba berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan budaya tidak hanya kita Malin, tapi tempat lain ya. Karena mungkin selama kita cari awak kadang-kadang menata tingkah. Ya. Orang lain kadang-kadang dulu yang mematenkan merawat. Betul, Pak. Pernah ada dulu itu di Indonesia. Ada dulu mendengar Penerembo itu di Malaysia kilonya. Padahal itu asli budayawan. Iya. Rendang Malaysia juga. Rendang Malaysia juga, itu dan lainnya. Nah, jadi kalau tidak capek antisipasi, dan itu nanti lainnya banyak nilai-nilai yang perawat itu merupakan nilai punya awak sendiri. Jadi itu tantangan bagi kita bersama, dan itu mungkin sudah sejalan penuh ya dari dengan misi Pak Bupati kita itu mengembangkan UMKM kita dan menciptakan pengusaha atau wirausaha baru ya, 1000 wirausaha baru ya kita, dan juga Pak dengan itu mungkin salah satu bentuk kita untuk mewujudkan visi dan misi Pak Bupati kita, sehingga tidak mudah-mudahan nanti UMKM aku berkembang di Dalantar maksudnya, karena tentu butuh dukungan kita kamu dari budayawan, dari swasta, dari lain-lainnya, sehingga memang kalau jadi pengalaman awak UMKM aku ya ada jo tertinggalnya ya. Pikirannya itu dulu membuat itu berituyo. Nah, lokasinya kurang. Pernah dulu di mode ya. Ketua cedek di luar itu di Jogja itu atau di mana? Cedek mana tanah liat kok banyak aja jadi bentukannya. Atau batik kok banyak aku turun-turunannya. Tas, sendal gitu. Ya, banyak. Awak lah balik ke situ. Jadi kalau pakai balik Boromo tuh asal-asalnya enggak kalah punya awak ada. Iya betul Pak. Cuma adanya makanya menjualnya, banyak ceritanya. Ya banyaklah sejarahnya. Jadi sering Pak Wakil sedang ceritakan benda di Jogja. Ada dua mata beringin ya, beringin. Nah, kalau Ciwanto kalau lewat situ, kalau bisa lewat, tak kabut ya, nah. Itu saja dengan cerita benda itu tuh barami orang ke situ. Nah,
Wakil Bupati Serang menteri-menteri, gini Bang menciptakan itu loh, menciptakan itu Bang, mulai kopi daun kok, baca itu dulu ya, atau pada mati, tadi minum tadi, Macam-macam Mbak, ada yang sorbat, yang bukan sorbat, kan? Iya. Kecil orang sorbat, tapi sorbat yang ini dengan yang lama beda Mbak. Iya. Itu khusus untuk kesehatan, kehangatan. Kalau pada lo macam itu ni, ikut tuh. Macam-macam lah. Macam lah. Itu kan Kita orang, ini perlu kita buat cerita tu, kemudian kemasan tu lebih kena bagus, ya kemas lah dengan baik sehingga rasul tu kerana lama bawa sini kemasan tu kerana. Iya, betul. Macam tu, pilih tempat lain. Makanan tu, kamu pernah pengalaman sampai dulu? Aku pengalaman sampai ini. Waktu tu bekas ke Solo apa ni? Ya. Pernah nampak aku dijual karak. Karak ya. Karak tu lagi belum ada untuk tangan juga. Kemas dengan rencak para pina Bali. Dia masuk ke karak buangnya. Jadi itu artinya tu. Jadi banyak hal kita bisa lakukan di Tanah untuk apa namanya mengembangkan usaha UMKM kita dan juga dengan manuskrip kuno ya, dan tidak hanya dari fashion, pakaian, tapi juga makanan, obat-obatan dan minuman, kerajinan, sehingga itu insyaallah lah UMKM awak industri kecil itu bisa berkembang di Tanah Datar, dengan mendoronglah pertumbuhan ekonomi lah. Tapi itu tentu butuh kerjasama kita sama-sama. Mungkin itu Pak Pra. Terima kasih. Kini kalau tadi itu dan Pak Malina, kini kok kan berkembang di masyarakat awak kok namanya generasi muda atau dewasa muda dan punya selero apa namanya? Out of the box. Di luar konteks. Di luar konteks. Jadi nama gaji itu nya tak setuju dengan apa salah juga kan? Dan di manuskrip tu, minuman, makanan dan sebagainya itu dikemas untuk generasi muda atau dewasa muda itu. Ya. Kan bisa kah itu? Menarik Pak. Jadi memang kalaulah ke arah industri tentu ada marketing yang lebih baik Pak. Jadi segmen pasar kita siapa gitu. Tapi yang utama harapan aku kepada Pak dari Pak Kadis, hendaknya kita dulu punya produk itu yang dipatenkan atau minimal dihakikan Pak. Ya. Jadi biaya paten itu tidak mahal Pak, paling 750 ribuan. Ya. Tapi pengerjaannya sebelum jadi itu butuh biaya untuk riset, yang ketik-ketik riset kadang-kadang. Ya. Artinya kalau Dinas Keperindak punya target untuk mematenkan atau menghakikan 10 karya budaya yang akan dijadikan nilai ekonomi per tahun, sampai atau 5 tahun lah 50 Pak. Jadi itu bentuknya salah satu. Yang kedua kita fokus selera pasar tidak bisa dipilihan. Generasi muda atau milenial maunya. Mahasiswa malah di Pak kami Patang itu dapat pelatihan penawaran juga dari pelatihan juga dari Keperindak bersama satu lembaga juga dari luar melatih membuat sandal hotel Pak. Tapi motifnya batik periang itulah selesai Pak. Dalam bisa Pak produksi Pak. Lalu yang paling penting mana di dalam industri tentu mungkin Pak lebih tahu adalah marketing. Bah menggo internasionalkan produk. Nah, kamu macam lihat kini kita tidak bisa lepas dari dunia digital Pak. Ya, para banyak marketplace yang ada atau vendor-vendor perdagangan. Kok kita tidak gue? Mau yakin kalau kita data rinci-rinci itu ada ratusan mungkin UMKM di Tanah Datar. Pak kalau kita himpun Pak. Allah Malin, kalau untuk orang punya marketplace, marketplace pun namanya. Tapi untuk yang di Sumatera Barat lah dulu menu berjujur namanya. Kalau untuk di khusus Tanah Datar orang punya yang itu dikelola oleh Kominfo, Kominfo ada tuh. Ada beberapa hal yang masuk. Memang itu. Dalam kini itu kan ya lompatan tu lah jauh kamu. Yang dulu dah pikiran, contohnya lah waktu dulu ketek-ketek ya telepon kau bengkol, ya. Dan macam gini lah pakai yang bisa mencaliak, mana telepon lah bisa caliak wah, ya kan? Iya betul. Tuh. Kemudian kedua belanja kau, nggak bisa awak tibusnya kau malah itu makanan tibusnya, masih anak-anak kau makan awak anaknya jual puse kan boleh ya.
petang kita lah melonceng loh, namanya ternata di ujung jari. Ya. Ini apapun usaha masyarakat itu bisa di Saya lihat juga. jadi ngurus KTP tidak perlu datang ke kantor Iya. sipil lah, cukup dari rumah Oke. atau di kantor wali negari. Nah, jadi memang itu memang ya buat Pak Wali itu. Memang ini awak harus menyesuaikan. Pertama menyesuaikan di selera. Apa Sarawak Malaysia tadi ini contoh gini ya, dapat berat. Kopi itu ini kan banyak kadang-kadang kopi tuh, negara kopi yang ini anak muda Ya, dia kopi kan yang dasar kan kopi dia, Kopi. cuma dicampuri kan Rasa-rasa pakai macam lain. bakso, akhirnya anak muda kok masa-masa milenial kok mungkin banyak. Mungkin tadi soalnya tadi minum sudah tadi kan macam yang mau dia rasa lain ya, rasanya lain bunyi merek lain loh, nggak beda sih, atau mungkin laku loh. Tapi awak memang untuk memulai itu yang agak susah. Kan masyarakat oke itu yang susah. Keberanian menanggung laku itu. Ya harusnya gitu juga. Ya, tapi memang tuh, bukan itu bang suatu ide yang bagus. Kenapa Prat? Yang boleh batik kok. Karena kan tidak hanya macam-macam bentuk batik kok. Boleh macam-macam bisa dibuat bentuk anaknya. Yang bisa. Ini tuh. Itu bang itu, bang perlu kalau ada mau di ekonomi bawah namanya diversifikasi produk. Diversifikasi produk. Usaha. Boleh awak kedua promosi lah, betul. Iya. Nah, Ya, ini promosi lah dong. Bahwa ini mungkin di bang kedua promosi kan de orang yang covid bang ini nak dulu setahun lagi. Tapi besok ada juga tuh. Nah, di samping itu Pak, sebagai tambahan bagi Bro, yang bisa digarap oleh Kopelida berhubungan dengan tema kita ini, manuskrip untuk industri kreatif itu Pak, itu ada beberapa teknik atau pengetahuan di dalam itu dalam masalah pewarnaan contohnya Pak. Kalau dia buih umpamanya daun A, daun sikajui, nah itu di daun surian, takarannya sekian, lalu kita buih 1,5 jam, itu bisa jadi induk warna. Kenapa tidak dicoba oleh kita kerjasamakan dengan Kopelida, kita tawarkan ke industri Pak. Itu dan pernah mencoba melakukan itu Pak, dan alhamdulillah sukses bisa Pak. Jadi daun-daun yang ada di dalam alam sekitar awak Pak, dijalihan cara hubungannya di dalam manuskrip itu Pak. Ya. Nah, jadi cuma kita tidak punya apa untuk industri besar, tentu harus ada riset yang jaleh. Dan itu risetnya selesai Pak. Jadi mohon dukungan juga dari Kopelida. Jadi agak lebih fokus kepada beberapa produk yang ada dalam manuskrip. Walaupun yang tidak berdasarkan manuskrip pun kawan-kawan atau pemuda-pemuda lah yang banyak mempelopori usaha-usaha seperti itu. Kita dukung lah gitu Pak. ya. Jadi salah satu dari kegiatan pengembangan objek remaja kebudayaan itu adalah pengkajian itu. Iya, pengkajian. Adalah pengkajian itu dalam pengembangan. Jadi awak ini kan pengkajian itu sama aja penelitian. Penelitian. Iya. Bank kan atau lembaga aja dah. Mungkin barangkali ada ide-ide yang bisa awak masukkan ke beliau. Termasuk juga mungkin ke dinas Parpora, mungkin di situ ada ekonomi kreatif. Iya. Nah, jadi di situ ajang dalam rangka untuk pemasaran produk yang terutama khususnya adalah ada di dalam manuskrip Iko. Iya. Dan saya Pak yang penting, setiap tahun harus punya inovasi Pak. Iya. Mungkin satu program kerjasama antara Kopelida mungkin dengan dinas terkait lah, membuat 5 inovasi di tanah air setiap tahun. Yang inovasi tentu betul yang baru Pak ya. Tidak hanya kembang yang lama dikemas bang kecil orang awak boleh coba tak bangian dulu ikut gini dulu balik itu kan inovasi. Jadi ada inovasi melahirkan ide, mungkin itu ada tantangan untuk penelitiannya kah atau bentuk produknya kah, itu terserah nanti kepada dinas. Sehingga itu menantang. Kadang-kadang kawan-kawan yang melakukan kegiatan itu di beberapa daerah, saya lihat Pak, itu kadangnya malu mengungkapkan, kadangnya tidak punya akses untuk itu. Tapi kalaulah dari dinas, kita menantang, kita kasih waktu 2-3 bulan melahirkan inovasi produk dari bagian-bagian kebudayaan. Itu kan menarik gitu Pak, akan biasanya kerjasama di bidang kebudayaan itu sehingga menjadi produk. Ya. Ada tambahan mungkin pemirsa Radio Barantuo, demikian mungkin sesi pertama. Kini sesi pertama fokus pada produknya, beberapa pengembangan lainnya, apakah pariwisata atau ekonomi kreatif lainnya. Kemarin demikian kita selesaikan untuk sesi pertama topik manuskrip dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat.
Pemirsa Luar Nentuo, Radio Luar Nentuo yang berbahagia, kembali kita lanjutkan acara awak tentang manuskrip. Pak Malin, Iya Pak. tadi awak lah bincang masalah produknya, Hmm. yang batik tadi minuman. Kini, kalau itu bisa dikembangkan juga, misalnya masalah wisata edukasi, wisata budaya, Ya. bisa berkembang juga menjadi produk ekonomi. Gitu. Hmm. Misalnya dulu pernah melaksanakan kegiatan untuk orang Malaysia, Ya. orang Malaysia. Mungkin bisa Pak Walid terangkan. Iya Pak, makasih Pak. Jadi memang berdasarkan hasil kajian yang ada itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tujuan ekonomi. Salah satunya dari industri. Pariwisata pun ada Pak. Jadi di 2020 awal kalau saya salah itu ada permintaan untuk membuat destinasi wisata berdasarkan kearifan lokal. Salah satunya adalah arsitektur kuno. Jadi di dalam manuskrip itu ada namanya struktur rumah gadang. Mana rumah gadang dirincikan satu-satu Pak. Maknanya, cara membangunnya itu mau temukan dan itu ada di Pariangan. Lalu kalau kita buat Pak dalam bentuk mini itu untuk mengajarkan kepada para tamu struktur rumah gadang yang sederhana itu dari awal itu dalam waktu 3 sampai 4 jam itu selesai. Nah, jadi mungkin dari batuang atau dari bambu yang ketek-ketek dalam ukuran bisa gitu buat atau keratih Pak. Oh itu rumah gadang begitu. Begitu jadi maknanya. Lalu mereka mempelajari dan mencobakan. Itu biayanya tidak mahal. Jadi itu destinasi itu setidaknya waktu itu sampai hari Amba ajukan. Mas sayang setelah lolos di nominasi akhirnya COVID datang, jadi tertunda. Nah hari ini khusus untuk Pak kawan kita yang di pariwisata, bagaimana kalau kita garap salah tujuan-tujuan wisata itu berdasarkan itu peminatnya banyak dari luar negeri. 2008 balik, terus 9 balik itu kalau salah itu ada beberapa orang dari Malaysia Pak. Jadi orang Minang yang punya anak di Malaysia, yang warga negara Malaysia, tapi dia miskin dalam artian keminangan. Dia ingin mencari jati diri dia kembali. Dia ingin anaknya mengenal Minang. Nah, jadi kerjasama dia mau dikirim kemari, nginap di Pariangan selama lebih kurang seminggu, belajar masakan tradisional, panggilan kepada mana mama, mana netek, mana mak tuwo itu, diajar balik, ambil aja seketik bapak sambahan. Sudah itu belajar membatik, belajar membuat randang, basile, badendang seketik, tampilkan dan cobakan. Itu sangat menarik Pak, sehingga efeknya setelah itu mereka minta belajar bersama itu dia mau video call Pak. Nah jadi memang agak kadang dia punya Pak. Ada yang hebat beberapa orang yang menarik diteruskan karena tidak semua orang punya minat yang sama. Mungkin nanti si A punya minat lain, si B punya minat lain, si C punya minat lain. Itu untuk pariwisata. Jadi kita harus tahu dulu agenda liburnya masyarakat di Malaysia dan tentu kemungkinan Brunei. Jadi sayang ini di COVID, setidaknya kok jadi kajian dan wacana juga bagi kita Pak. Itu berdasarkan manuskrip juga Pak. Iya. Nah pasambahan adat Minangkabau itu kan sebenarnya hampir sama sih, mana pasambahan mana pidato, karena beda Pak. Yang pasambahan adat itu di pidato jauh berbeda. Teksnya ada di dalam manuskrip yang diwarisi setelah ratusan tahun. Pidato itu kan ada yang pidatonya di Kubua, pidato Kubuan. Ada yang pidato ketika matagak umum kan berbeda. Di Sarawak ini, pasambahan lu orang antara pidato ya pasambahan berbeda ya, jauh beda Pak. Struktur teksnya berbeda, isi teksnya beda, pesannya pun berbeda, orang yang melakukan juga berbeda. Tapi bagi generasi muda itu gini dan kan warga kita di Malaysia, generasi muda itu banyak yang nggak paham itu. Kenapa tak jadikan bagian dari wisata edukasi budaya? Agak dibuarin dari bisa mengenal itu. Jadi itu pandangan itu perawat subuh itu sukses Pak. Tapi itu kan balik ya, Pak Berat kan tidak hanya untuk di budayawan wisatawan luar negeri, tapi ya di sektor pendidikan kan perlu nih. Apa balik? Karena ada hudung ini kan Banyak yang kenal. banyak yang kenalnya, banyak yang kenalnya yang mama, lapangan juga. Bapak PT itu mama. Iya. Karena bapak om lo ya. Memang bapak om dengan muda. Itu disangka banyak temu itu kan. Iya. Jadi banyak kan anak muda kan ya lalu lupunya atau bukan lupu, nggak tahu yang budaya sebenarnya. Iya betul Pak. Karena banyak kehaluan, budaya luar orang lebih tahu juga. Oke, jadi untuk tantangan Pak pendidikan untuk mendung itu Pak, itu harus ikut juga di dunia IT.
Iya. Kan yang dikenal anak-anak di handphone atau di internet itu kan yang ada aplikasinya di situ, ada acaranya. Kenapa awak tidak masuk ke dunia itu? Iya. Nah, jadi kita coba mengemasnya di dalam bentuk IT, Pak. Seperti yang dilakukan oleh bidang kebudayaan ini, Pak, ada namanya mendokumentasikan video kebudayaan yang berhubungan dengan dasar budaya, Pak, ya. Lalu kita tayangkan di media, lalu akan jadi bahan ajar bagi masyarakat itu insya akan bermanfaat. Jadi setelah ada suah Pak. Ya, malah di Suah. Bahkan kini ada kegiatan di pendidikan budaya itu, pemangku adat di Gunung Kandung masuk sekolah. Nah, satu kan itu yang kegiatan. Tapi tahun kini baru ada 5 sekolah. 5 sekolah. Tapi jadilah, alhamdulillah. Artinya maksudnya apa, Pak? Jadi nenek mama itu aku turun ke sekolah tuh mengajarkan karena mau tuh adat selingkar negari atau berapa pilihan itu yang kearifan lokal di situ di sekolah itu berada. Jadi mungkin yang di seluruh foto beda beku yang ada di Lintawu. Tapi yang jelas bahas supaya anak itu berenang itu. Budaya. Ya. Mungkin barangkali bisa di acara selanjutnya kita itu nanti. Berarti kan dimulai, Pak, ya? Ya, sama juga Tidak acara. mulai itu. Mungkin ada mata pelajaran BAM, Ini ada, Pak? Ada. Enggak. Karena ya menyimpang seketik ke pemirsa karena ketika itu diajar baru ada selama panjang. Nah, sedangkan anak-anak itu ingin ada selingkar nagari. Iya. Yang terjadi yang ada di nagarinya itu yang tak dapat di Dekat dengan jadi kadang ada yang diajar tidak ada kami di tempat Iya, di kami lah. Nah itu mungkin. Balik ke topik apa tadi? Jadi ada mungkin wisata edukasi karena apa? Iya. Mungkin betul rumah kadang, betul wisata budaya. Di Tiga hari itu harinya tinggal di kampung. Kalau bergerak di ekonomi banyak kita di Jawa. banyak belajar. Nah mungkin yang lain. Mungkin barangkali sebenarnya kita bisa masuk dinas perwisata itu. Iya tuh hadir. Cuman wak keterbatasan sampai karena Besar lagi, waktu itu jelai, sehari lagi so. Jadi kita gitu coba gitu itu. Jadi secara akademik, Pak, ya boleh mau tambahkan sebelum kita tutup, kami di kampus kan bermacam-macam bidang studi keilmuan, baik yang fisikanya, biologinya, kimia materialnya atau Pak. Jadi kita bangunlah MOU berkendak lah, Pak. MOE-nya mungkin dengan Koperindak dalam penelitian gitu. Kami punya cukup labor dan tenaga ahli di bidang itu. Kalau yang bisa kita manfaatkan, kita siap, Pak. Jadi itu mungkin apa punya kegiatan, kami dari kampus nanti ada kegiatan, itu cost sharing aja. Jadi mungkin eksekusinya nanti di Pemda, di Perindak ya. Lalu kami kajian, lalu kita kerjasamakan ya jadilah produk itu. Mungkin kok dengan bidang-bidang lain lah banyak, Pak. Kayak di kebudayaan gitulah Itsen, Pak, melakukan beberapa pendokumentasi budaya. Di kadang-kadang kami punya kegiatan itu loh, Pak. Jadi tentu di Pangano gitu. Kami lakukan ya udah tinggal jadi jurnal. Tapi ke masyarakat tidak bermanfaat. Kita teliti dan masukkan ke jurnal. Nah, itu yang membaca jurnal yang misalnya. Untuk yang Melabu itu orang menulis tapi paknya kan. Nah itu. Nah, jadi benefitnya tidak dapat. Nah, jadi kalau value-nya kepada Pemda itu kita harapkan, Pak, MOE lah. Dengan jurusan-jurusan tertentu, labor tertentu bisa. Ya mungkin saya perindustrian bisa mana? Ya kita fasilitasi. Perindak ya. Iya. Nah, jadi kalau mau bertanya boleh, Pak. Jadi di Koperindak, Pak, mungkin kalau ada 1-2 tempat yang bisa dijadikan objek atau pilot project tempat percontohan, Pak kira-kira menurut Pak. Contoh untuk pengembangan produk, Pak, di Siko kita coba mengadakan. Ahlinya kok. Itu nggak usah bikin biayanya dulu. Untuk pengembangan produk Siko, itu artinya istilahnya dulu kan ada one bilik one product. Tapi kini tidak one bilik one product, Pak. Pengembangannya pun kita satukan dalam satu tempat yang berbeda-beda. Itu kira-kira bisa ada, Pak? Iya, soalnya itu bisa aja, Pak. Karena contoh ini kan awalnya punya kalau sentra tenun Di Lindau. Kita tempat tenun. Mungkin nanti bisa. Mungkin kalau di Kota Batu ada kopi. Ya, betul, kopi. Mungkin nanti kan kita bangun kalau ada PT bangun insya Allah bangun lah sentra kopi di situ. Jadi kemudian kalau di Beresike ada dosen di Pariangan adalah nanti kalau ada Tampe ada mungkin ada sentra batik atau apa gitu. Karena memang masing-masing wilayah itu masih punya kasus orang. Contoh di Perang Mage itu ada kerjaan dari orang liek, ya, Hindu itu kan lain. Kalau kendang yang Karabah itu kan itu
itu dulu kadang tuh dulu pernah aja bobot dulu atau dulu di dinas perdagangan dulu. Kayak waktu kabak perekonomian dulu tahun 90-an, tahun 2000-an awal. Pernah bawa dulu pelatihnya dari struktur dari Jogja. Malah kecuali Jogja itu kertas tanah itu lebih bagus di Gunung Kandang daripada di Jogja. Tapi mungkin ya itu tadi perlu nanti kreativitas dan pengrajin awak kayak awak bayo orang awak modal awak dia berancak tapi nilai jual awak kurang. Iya. Semua di dalam awak kok ya boleh diperiakan tuh mungkin kalau view-nya kita lebih rancak awak tapi balik kurang Kemasan. ya balik kemasan itu balik mungkin itu saya balik. Jadi nanti kita petakan coba tadi petakan mana-mana nanti mini sentra posentra kerajinan kok. Ya, kita tadi ada di Gunung Kandang, ada di Priangan gua, Tua po, Sungai gua po, Pedesiki apa ini sehingga nanti masing-masing daerah tuh ya punya khasnya suara. Ya. Jadi nanti kan kita cari Pak Malin kan nanti dengan adanya perguruan tinggi awak di situ yang sedang mengembangkan yang ada prodi FEBI ya. Dia dan riset kakinya itu kan merupakan apa modal apa kan? Iya. Gitu nih. Jadi banyak tapi modal ya Pak. Pak? Sumbernya dari manuskrip dan sebagainya. Sarana prasarana, SDM perguruan tinggi, dinas-dinas yang punya kemauan untuk mengembangkan objek kebudayaan. Memang banyak yang lain, tapi kalau fokus di objek kebudayaan, ini objek kebudayaan. Banyak 10 objek kebudayaan sambalih je cagar budaya yang ada di Jakarta. Sangat banyak, ribuan. Jadi Beko bisa mengidentifikasi masyarakat yang selama kau dianggapnya sangat sakral manuskrip karena cinggu nak boleh jadi dibuka dipakai nak boleh nak. Jadi macam kalau kau buka tu bantai itu mahal pokok. Padahal Pak Malin Sarangan 2 minggu yang lalu bahasa isinya itu ada pengetahuan, ada sejarah, ada teknologi, ada pengobatan dan sebagainya. Ya waktu itu orang awak lata kabeh yang beli kira orang Cipta lain iya betul dulunya. Jadi bisa terlambat kalau enggak itu. Jadi mungkin strategi itu mungkin barangkali jadi sekali lagi yang secara pribadi dan juga secara bermasyarakat yang meneliti tentang filologi atau naskah kuno menghimbau kepada seluruh masyarakat tanah datar yang memiliki atau menyimpan manuskrip itu, yuk kalau yang tidak mengerti kita baca sama-sama. Kalau bahasa Arabnya kita punya ahli bahasa Arab. Kalau berbahasa Arab Melayu kita bisa membaca. Itu pecahkan misterinya sama-sama. Tidak ada yang rahasia sebenarnya. Yang rahasia itu mungkin suri utang ya Pak. Ibu ada suri utang yang dalam manuskrip itu aja disimpan-simpan campur cepet Pak. Gue minta tanawak dalam kok Pak. Tapi yang namanya ilmu pengetahuan, pengobatan, seni yang ada dalam manuskrip banyak masih tersimpan. Jadi terbukalah kepada akademisi, peneliti, ahli dan dinas terkait ketika meminjam untuk dibaca. Karena undang-undang melindungi itu tidak boleh diperjualbelikan, ya Pak ya, dilarang, itu ada sanksi pidana. Tapi kalau disimpan, habis, hilang, terbakar, basah Pak, ya habis, hilanglah ilmu pengetahuan. Mumpung sampai hari ini masih ada ratusan mungkin ribuan yang tersimpan di rumah penduduk, rumah gadang, di surau, di Kito Kamihan Bali ya, kita buka kerjasama, ambo setiap hari bisa dicari dia yang itu Pak. Kita bahas, oh ya ambo ada manuskrip sih, wah isinya tentu di kami, mana tahu bermanfaat Pak. Macam-macam Pak, ada yang Arab Melayu, ada yang Melayu tinggi, ada yang berbaris, ada yang enggak. Itu banyak Pak kitabnya, macam-macam. Ada yang masih Sanskerta. Nah, jadi itu bisa kita baca gini dengan aplikasi. Jadi kita di Malu tahunya orang yang itu Sanskerta bisa Pak, ini ada aplikasinya Pak. Itu foto, lalu kita masukkan foto itu ke dalam aplikasi, jadi keluar Indonesia nih Pak. Ini lah canggih. Jadi tidak perlu apa Ibu yang masih milik itu di seluruh daerah tanah datar khususnya, itu terbuka gitu. Dan kita menuah-nuahan, anak mau kau mengagung-agungkan, kitab kau babayu, akhirnya isinya Pak acara pada tanya, kau kan tak babayu dulu Pak. Jadi awak dihukum oleh mitologi yang ada. Nah, kok syaratnya membuka kitab itu kok bantai kabau dulu, itu tuh tidak pernah secara tertulis ada di dalam manuskrip syarat buka kitab Pak.
Kecuali hanya pesan yang dibuat-buat oleh orang yang mewarisi. Nah itu Pak, jadi mudah-mudahan acara itu ada manfaatnya sehingga banyak pemilik manuskrip yang mau kerjasama membuka diri minimal Pak. Jadi tidak perlu punya mantan, Tidak perlu. biasa informasi awak Datang ke situ, insya Allah kita bersedia Pak. Bersedia. Jadi Baik dinas pendidikan kebudayaan maupun kita dari kampus, atau dari komunitas siap itu datang. BPCB, BPNB, Tambah aku Pak dinas perpustakaan arsip, nah kita kerjasama dan mau mereka datang. Iya. Mudah-mudahan. Kalaupun misalnya manuskrip itu tidak boleh dibawa, foto, Difoto saja. foto digitalisasi ya, Yang aslinya simpan lah yang, Iya. sehingga bisa aja kok ya jadi keramai kan itu tuh barang. Iya. Tapi dan isinya kok, Isinya Pak, untuk kita bawa kita atau isinya. Iya. Itu manfaatnya manuskrip itu Pak. Ya. Jadi itulah mungkin pembahasan kita pada sore hari itu, manuskrip ataupun naskah kuno dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran masyarakat Ya. secara ekonomi. Ternyata yang selama ko disangka manuskrip itu hanya Dianggap sakral. dianggap sakral dan sebagainya, tentu mempunyai atau mengandung beberapa ilmu, pengetahuan dan teknologi serta peluang-peluang usaha untuk menjadi ekonomi masyarakat. Mungkin barangkali itu ada tambahan mungkin Pak, ya, Pak Malik. Cukup. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kami berharap pemirsa setia tetap mengikuti acara ini 2 kali, 1 kali 2 minggu. Jadi dalam sebulan itu dua kali pertemuan yang topiknya kita ganti-ganti sesuai dengan kadang-kadang sesuai dengan situasi yang berlaku saat ini. Mungkin besok kau dek kalau kita Idul Adha, mungkin Pak Pulo Minangkabau, urang Minangkabau ko mensiasati itu dari dulu ada bagi atau modifikasi. Ya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatian kita semua. Sebelum kita tutup, kita kembalikan kepada Regi untuk menutup acara ini. Silakan. Nah, itulah teman-teman atau sanak-sanak sadonya yang mendengarkan di Radio Luhak Nantuo dan yang menyaksikan langsung di channel YouTube Dinas Kominfo Kabupaten Antara. Begitu banyak bisa dimanfaatkan ataupun dikembangkan isi dari manuskrip kuno ini. Gitu. Nah, untuk itu terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan Radio Luhak Nantuo maupun yang menyaksikan di channel YouTube Dinas Kominfo Kabupaten Antara. Terima kasih kepada Pak Abrar, Pak Malin, dan Pak Jazal. Nah, untuk itu kepada teman-teman semuanya jangan lupa saksikan edisi selanjutnya di podcast Kabar Pelanta kita ini, dan untuk itu kita kembalikan terlangsung ke 102,5 FM yaitu Alina Sagita.